Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafiul Haq. Saya berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi Teknologi Informasi. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang transformasi teknologi informasi dalam kehidupan modern. Nah, baik, apa saja sih dalamnya? Mari kita langsung saja. Transformasi teknologi informasi dalam kehidupan modern. Nah, baik. Nah, kita harus tahu dulu sejarah dan tahapan perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun. Saya mengambil ini dari tahun 1940 sampai tahun 2020. Baik, pada tahun 1940 yaitu di mana pertama kalinya komputer diciptakan, atau yang nama awalnya yaitu ENIAC, yaitu era komputer digital dimulai dengan komputer awal yang seperti tadi yaitu ENIAC, dan pada tahun 1970 mulai ada mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini sudah mulai membuat komputer menjadi kepemilikan pribadi. Nah, sekarang lanjut ke tahun 1990, yaitu di perkembangan internet mulai berkembang dengan pesat. Nah, di tahun 1990 ini internet sudah mulai dikenal jauh oleh dunia sampai bisa menghubungkan dunia secara global. Nah, lanjut di tahun 2000 di mana sudah ada era mobile dan cloud computing. Nah, di sini sudah mulai akses dan penyimpanan data berubah drastis dengan mobile dan cloud computing. Nah, dan yang kelima di tahun 2020 yaitu kecerdasan buatan dan big data. Nah, di tahun ini sudah mulai adanya AI dan big data. Apa sih AI? AI adalah kecerdasan buatan, dan big data adalah sebuah atau sesuatu proses data yang banyak menjadi satu diproses dan disebut dengan big data. Oke, next. Nah, baik, selanjutnya yaitu komponen utama dalam sistem teknologi informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu ada komputer server dan perangkat penyimpanan yang menjadi dasar fisik sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software, sistem operasi teknologi dan program pendukung yang menjalankan fungsi TI. Yang ketiga ada jaringan atau networking, infrastruktur LAN, local area network, WAN, wide area network, dan internet untuk komunikasi dan transfer data antar perangkat. Data dan informasi yaitu kumpulan data yang diolah menjadi informasi bernilai untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penggunaan dan proses. Manusia dan proses adalah prosedur yang mengoperasikan serta mengelola sistem informasi teknologi. Lanjut. Nah, jenis-jenis teknologi informasi dan contohnya. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras yaitu komputer desktop dan laptop sebagai perangkat utama, server dan perangkat penyimpanan untuk data. Nah, yang kedua, penyimpanan atau perangkat lunak, yaitu aplikasi produktivitas dan multimedia untuk berbagai kebutuhan sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Nah, yang ketiga ada jaringan, yaitu LAN, local area network, untuk jaringan lokal, WAN, wide area network, menjangkau area yang luas. Yang keempat yaitu teknologi data. Big data untuk menganalisis data dalam skala besar, dan komputasi awan untuk penyimpanan dan layanan berbasis awan.
sekarang kita masuk ke dalam perkembangan mutakhir perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada prosesor. Prosesor adalah unit pemrosesan pusat dengan kecepatan tinggi dan efisiensi energi. Contoh yang terbaru yaitu prosesor multicore generasi terbaru. Manfaat meningkatkan kinerja komputasi dan multitasking. Yang kedua ada jenis perangkat yaitu memori, penyimpanan sementara untuk data dan instruksi. Contoh yang terbaru dari memori adalah RAM DDR5 dengan kapasitas lebih besar dan manfaat mempercepat akses data dan menjalankan aplikasi berat. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan adalah media untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya seperti SSD, NVMe dengan kecepatan baca atau tulis yang tinggi. Manfaatnya mempercepat booting sistem untuk akses data. Dan yang keempat ada grafis. Grafis adalah unit pemrosesan grafis untuk visual dan gaming. Contohnya adalah GPU atau GPU terbaru dengan arsitektur ray tracing. Manfaatnya meningkatkan kualitas visual dan pengalaman pengguna. Dan yang ke-6 atau keberapa ini? 1 2 3 4 5. Yang ke-6 yaitu perangkat IoT, perangkat keras yang terhubung dalam jaringan pintar. Contohnya sensor pintar dan perangkat wearable. Nah, yang manfaatnya mendukung otomasi dan pengumpulan data real time. Dan yang terakhir ada perangkat mobile. Teknologi perangkat mobile dengan efisiensi tinggi. Contohnya smartphone dan tablet dengan chip AI. Manfaatnya memudahkan komunikasi dan produktivitas mobile. Oke, selanjutnya yaitu evolusi modern sistem operasi OS. Yang pertama ada batch system, penjalanan batch job tanpa interaksi pengguna langsung. Contoh sistem operasi yaitu IBM OS garing 360. Nah, atau tahun perkembangannya pada 1960-an. Dan yang kedua ada time sharing system, memungkinkan multi user dengan pembagian waktu CPU. Sistem operasinya Multics. Tahun perkembangannya 1970-an. Dan yang ketiga ada distribute OS, mendukung komputasi, distribusi dan jaringan. Contoh sistem operasinya yaitu Amoeba dan Plan 9. Tahun perkembangannya 1980 sampai 1990-an. Dan yang keempat ada real time OS. Nah, ciri khasnya sistem operasi dengan respon cepat untuk tugas kritis waktu nyata. Contoh sistem operasi VxWorks dan KNX. Tahun perkembangan 1990-an sampai sekarang. Nah, mobile OS yang selanjutnya yaitu mobile OS, ciri khasnya dioptimalkan untuk perangkat mobile dan touchscreen. Contoh sistem operasi yaitu iOS dan Android. Nah, tahun perkembangannya yaitu pada tahun 2000-an sampai sekarang. Dan yang terakhir yaitu CloudOS, berbasis komputasi awan dengan sumber daya terdistribusi. Contoh sistem operasinya Google Passia dan Windows 365. Tahun perkembangannya 2010-an sampai sekarang. Nah, oke, lanjut. Sekarang mengapa profesional IT perlu kenal Linux? Nah, inilah alasan-alasannya. Yang pertama, open source dan biaya efektif untuk berbagai skala bisnis. Yang kedua, keamanan tinggi dan stabilitas sistem untuk lingkungan produksi. Yang ketiga, fleksibilitas dan
kustomisasi sesuai kebutuhan proyek dan infrastruktur. Yang keempat, dukungan komunitas dan sumber daya pembelajaran yang luas. Dan yang kelima, kompatibilitas dengan beragam teknologi dan platform modern. Dan yang keenam, peluang karir dan pengembangan profesional di era teknologi digital. Nah, oke, baik. Selanjutnya yaitu tren adopsi teknologi informasi di Indonesia. Pada tahun 2015 sampai 2025. Nah, pada tahun 2015 adopsi teknologinya yaitu 34. Nah, lanjut ke naik di tahun 2018 menjadi 54 adopsi teknologi. Di tahun 2021 73 adopsi teknologi. Di tahun 2024 80 adopsi teknologi. Di tahun 2025 96 adopsi teknologi. Contoh implementasi teknologi informasi sektor utama di bidang pendidikan yaitu e-learning untuk mengakses belajar digital dan perpustakaan digital sebagai sumber referensi. Dan yang kedua ada di bidang kesehatan telemedis untuk konsultasi jarak jauh dan rekam medis elektronik atau EMR untuk data pasien. Dan di bidang bisnis dan pemerintahan ada e-commerce dan sistem ERP di bisnis. Dan yang terakhir e-government dan layanan publik online. Next, dampak sosial dan ekonomi teknologi informasi. Nah, yang pertama peningkatan produktivitas, otomatisasi dan digitalisasi mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi dan output. Dan yang kedua, perubahan sosial, komunikasi lebih luas dan cepat, memperkuat interaksi sosial dan konektivitas masyarakat. Dan tantangannya adalah perubahan pasar kerja, muncul pekerjaan baru berbasis teknologi sekaligus menghilangkan pekerjaan yang tradisional. Nah, dan yang terakhir, tantangan privasi. Data pribadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan dan memerlukan pengelolaan keamanan yang ketat. Oke, inovasi terkini dan tren masa depan dalam teknologi informasi. Inovasi TI kini dipacu oleh kecerdasan buatan atau AI yang mempercepat otomatis dan analisis. Dan Internet of Things IoT menghubungkan perangkat sehari-hari, sedangkan blockchain menyediakan sistem transaksi yang aman dan transparan. Di masa depan, komputasi kuantum diprediksi akan merevolusi kapasitas pemrosesan data, sementara smart cities mengintegrasikan TI untuk menciptakan lingkungan urban yang efisien dan ramah lingkungan. Tren ini membuka peluang besar sekaligus tantangan baru bagi masyarakat dan industri. Oke, baik. Thank you for your attention and engagement. Ya, terima kasih banyak semuanya. Dan untuk yang terakhir, saya minta maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata. Mungkin banyaknya salah pengucapan ataupun sikap saya yang kurang profesional ini, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.